Shalom siswa-siswi yang diberkati Tuhan. Saat ini kita belajar mengenai Roh Kudus menopang hidup orang beriman. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi kami, untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar, kami mohon hikmat dan kecerdasan dari-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Pada materi ini, diharapkan siswa-siswi dapat memahami bahwa Roh Kudus adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga, serta siswa-siswi dapat mengungkapkan bagaimana Roh Kudus berperan di dalam kehidupan sehari-hari di masa kini dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah kehidupan kalian. Mari mengenal Roh Kudus, yaitu sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Dalam teologi Kristen, Roh Kudus diakui sebagai pribadi yang ketiga dari Tritunggal setelah Allah Bapa dan Allah Anak. Di dalam Alkitab disebutkan ada dua jenis karunia dari Roh Kudus. Karunia-karunia yang pertama adalah karunia-karunia yang dimaksudkan untuk menguduskan mereka yang menerimanya. Karunia-karunia yang kedua yaitu lebih tepat disebut sebagai karisma, dari kata karismata dalam bahasa Yunani yang artinya anugerah yang memberikan sukacita, keindahan, kebahagiaan. Roh Kudus bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Setiap jemaat mendapatkan karunia yang berbeda-beda. Kebutuhan jemaat di Korintus tidaklah sama dengan kebutuhan jemaat di Roma, sehingga karunia yang diberikan pun berbeda. Nah, begitu juga dengan kita semua, memiliki karunia yang berbeda-beda dari Tuhan Yesus. Dari sekian banyak karunia, Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada tiga hal yang paling penting daripada semuanya, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ia mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Apabila karunia yang terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan orang-orang Kristen. Apakah di dalam keluarga dan juga gereja ada kasih? Ada kesediaan untuk berkorban demi orang lain? Ada kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri? Semua ini adalah tanda-tanda hadirnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus-Nya yang membentuk dan membangun pribadi masing-masing, sehingga akan semakin tumbuh ke arah Kristus. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Roh Kudus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, Roh Kudus menempatkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 10, dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai, di dalam Markus 1 ayat 12. Menjelang kematiannya, kebangkitan, dan juga kembalinya Yesus ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya. Katanya kepada murid-muridnya, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 26. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis kitab Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong, menasehati. Kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus itu
terbukti dalam kehidupan berbagai tokoh dalam Alkitab maupun sejarah gereja. Mari kita lihat Rasul Paulus yang sering menghadapi masalah-masalah yang berat dan serangan dari kanan dan kiri, serta banyak hal lainnya. Di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 8-14, Paulus tidak pernah berputus asa. Itu terjadi karena Paulus memperoleh kekuatan dari Roh Kudus sendiri, seperti yang diungkapkannya di dalam 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Meskipun Paulus merasakan tekanan dan penderitaan yang begitu berat, ia tetap bertahan dalam pelayanannya. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana Paulus bisa memiliki pengetahuan seperti itu? Bagi Paulus jelas bahwa Allah sendirilah yang memberikan kepadanya kekuatan yang ia butuhkan, dan pemberian itu ia peroleh lewat Roh Kudus yang telah Tuhan Yesus sendiri karuniakan kepada para murid dan juga kepada setiap orang yang percaya dan mengikut Dia. Kehidupan pelayanan Paulus tidak berjalan dengan mudah dan mulus. Ada banyak sekali tantangan dan ancaman yang harus ia hadapi. Kata-katanya sendiri menunjukkan semua itu, yaitu kami ditindas, kami habis akal, kami dianiaya, kami dihempaskan. Nah, apakah kalian pernah mengalami penganiayaan seperti yang dialami Rasul Paulus? Mari kita lanjutkan, yaitu Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Ya, Tuhan Yesus sendiri menjanjikan bahwa Allah akan mengutus Roh Kudus kepada para murid, yaitu penghibur yang akan mengajarkan dan mengingatkan mereka akan semua yang telah Ia ajarkan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Dari sini jelas bahwa penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus juga adalah kekuatan yang akan mengembalikan orang yang dihiburkan kepada kekuatannya yang sebelumnya, atau bahkan lebih hebat lagi. Nah, sekarang Roh Kudus menguatkan gereja dan umat. Peranan lain yang menonjol dari Roh Kudus adalah apa yang kita temukan di kalangan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik, yaitu gereja-gereja yang menekankan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan umat dan jemaatnya bersama-sama. Di Asia, di Afrika, dan juga di Amerika Latin, gereja-gereja baru bertumbuh di mana-mana. Menurut Miller, gerakan gereja-gereja Pentakosta memberikan dampak yang positif bagi para anggota gerejanya, khususnya mereka yang tadinya menghamburkan uangnya untuk mabuk-mabukan, berjudi, menggunakan narkoba, melacur, kini mulai dapat menabung, dan hal itu membuat hidup mereka lebih baik dan sejahtera. Oh, betapa hebatnya peranan Roh Kudus. Jadi, hidup dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, serta penyembahan berhala tidak mungkin mencerminkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ya, seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 5-6, yang mengatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Oleh karena itu, mari kita periksa diri kita dan juga gereja. Apakah roh-roh jahat seperti itu yang berkuasa atas kita, ataukah memang sungguh-sungguh Roh Kudus yang memimpin hidup kita? Pelajaran kita selesai, dan mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah mengenalkan kami akan siapakah Roh Kudus itu dan apa perannya dalam hidup kami sebagai orang percaya. Dan kami juga tahu beberapa contoh pekerjaan Roh Kudus yang dapat kami temukan dalam Alkitab. Kami juga
tahu bahwa ada contoh-contoh pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.